Halo, selamat siang Bapak dan Ibu. Perkenalkan saya Eli Sui dan partner penelitian saya, Mas Aryo Subarka. Terima kasih untuk kesempatannya. Di sini kami akan menjelaskan tentang hasil penelitian kami mengenai posisi bahasa Jawa dialek Jember sebagai alat komunikasi sehari-hari pada masyarakat etnis Banyumasan di Desa Jatimulyo, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember, menggunakan tinjauan Borju. Latar belakang dari penelitian ini adalah adanya masyarakat bilingualisme yang melahirkan diglosia, sehingga menimbulkan persaingan bahasa dan menjadikan satu bahasa menjadi variasi yang tinggi dan bahasa lainnya menjadi low. Kemudian, mengapa penelitian ini dilakukan di Desa Jatimulyo? Yang pertama adalah multi etnis. Masyarakat Jatimulyo terdiri atas masyarakat Banyumasan, kemudian Jigoroan, dan juga Madura, sehingga menimbulkan adanya keadaan multilingual dan juga diglosia. Kemudian, kompetisi bahasa daerah yang dominan terjadi di sana, ini ada bahasa Jawa dialek Jember dan bahasa Jawa dialek Banyumasan atau umum disebut oleh masyarakat setempat sebagai bahasa Megelen. Menggunakan teori Borju, penelitian ini akan membahas mengenai praktik sosial seperti habitus, arena, dan modal untuk mengetahui posisi bahasa Jawa dialek Jember sebagai alat komunikasi masyarakat etnis Banyumasan. Kemudian untuk metode penelitian, silakan Mas Aryo. Ya, terima kasih Eli. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, kami menggunakan pendekatan kualitatif dan mengaitkannya dengan pendekatan Bourdieu mengenai praktik sosial. Jadi ada tiga hal tadi yang sudah disebutkan sama Eli, bicara habitus yaitu latar belakang kenapa kemudian eh, bahasa Jawa etnis Banyumasan itu muncul ya, dan juga kami juga akan melihat bagaimana posisi nanti bahasa Jawa Jember. Kemudian nanti kita akan lihat modal. Modal dalam konteks ini adalah apa yang dimiliki oleh kedua bahasa Jawa ini, gitu ya. Kemudian nanti arena adalah bicara tentang di mana atau bagaimana mereka berkontestasi. Nah, data kami peroleh melalui wawancara mendalam. Kami akan mewawancarai, bukan akan, tapi kami sudah mewawancarai penduduk lokal di sana dan juga pengamat bahasa. Ya. Kemudian kami juga melakukan observasi di sana dan melakukan studi pustaka. Ya. Nah, data kami kumpulkan, kemudian kami olah sedemikian rupa, dan akhirnya kesimpulan kami peroleh. Dan hasilnya sebagai berikut. Oke. Berdasarkan pengamatan dan juga wawancara yang telah dilakukan, habitus bahasa Jawa dialek Jember yang digunakan sebagai alat komunikasi sehari-hari di Desa Jatimulyo ini didasarkan pada pertama, masyarakat Banyumasan sebagai etnis minoritas. Meskipun di Desa Jatimulyo sendiri, masyarakat Banyumasan sebagai masyarakat yang populasinya bisa dikatakan mendominasi, namun jika dibandingkan dengan penduduk di sekitarnya, populasi dari masyarakat Banyumasan ini cenderung lebih sedikit. Terlebih, desa-desa yang mengelilingi Desa Jatimulyo merupakan desa yang didominasi dengan penutur bahasa Jawa dialek Jember dan juga Madura. Kemudian, yang kedua adalah untuk menyamarkan identitas. Jadi, berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada salah satu warga yang sudah dikatakan bisa sesepuh, dulunya stigma negatif masyarakat sekitar terhadap masyarakat Banyumasan ini dikarenakan karena pendidikan masyarakat Banyumasan yang rendah dan juga keterisolasian daerah sehingga menyebabkan masyarakat Banyumasan ini mendapat label masyarakat yang marginal atau terpinggirkan. Sehingga ketika mereka berkomunikasi dengan masyarakat sekitarnya, otomatis mereka akan men-switch bahasa yang mereka gunakan menggunakan bahasa regional, yakni bahasa Jawa dialek Jember. Gitu. Dan yang ketiga adalah adaptasi budaya. Akibat kawin campur, ini mengakibatkan generasi berikutnya memiliki pengetahuan yang minim tentang bahasa Jawa dialek Banyumasan. Hal ini menyebabkan peralihan bahasa ini tidak kontinu. Jadi, kepada generasi berikutnya, mereka hanya sebagai penutur pasif, bukan penutur aktif. Kemudian,
Dari segi modal, bahasa Jawa dialek Jember dibandingkan dengan bahasa Jawa dialek Banyumasan atau bahasa Megelen, kita menemukan ada dua modal budaya besar antara bahasa Jawa ini. Yang pertama adalah dari modal budayanya. Ditinjau dari karakteristiknya, bahasa Jawa dialek Jember ini lebih cenderung baku dan formal dan memiliki tingkat tutur, sedangkan bahasa Jawa dialek Banyumasan karakteristiknya adalah menjunjung kesetaraan atau egaliter sehingga tidak ada tingkat tutur. Kemudian dari model sosial, dikarenakan karakteristiknya yang melekat sehingga dianggap memiliki prestis yang tinggi pada masyarakat, pada bahasa Jawa dialek Jember. Sedangkan pada bahasa Jawa dialek Banyumasan, ini dianggap sebagai bahasa yang tidak memiliki prestis. Kemudian, Karena tadi sudah dijelaskan bagaimana habitus dan modal yang dimiliki oleh masing-masing bahasa tadi, maka kami petakan arena yang terjadi gitu ya. Nah, bahasa Jawa dialek Jember ini menjadi bahasa yang dominan, ya, bahasa dominan dan banyak dipraktekkan dalam konteks pemerintahan, ya, di birokrasi daerah atau desa di sana, kemudian pendidikan dan juga perdagangan. Nah, sementara dalam konteks bahasa Jawa dialek Banyumasan atau bahasa Megelen ini hanya fokus pada tetangga atau keluarga, ya, dalam konteks ini adalah yang sangat-sangat informal seperti itu. Nah, inilah kemudian yang menarik untuk dicermati kembali bahwa posisi bahasa Jawa dialek Jember ini begitu kuatnya karena tadi latar belakang habitus dan kemudian modal, sementara bahasa Jawa dialek Banyumas ini dalam posisi yang tadi sudah disebutkan sama Eli, lahir dari kelompok minoritas atau dibawa oleh kelompok minoritas dan tersamarkan untuk menyamarkan identitas, bahkan dalam konteks kawin campur antara apa namanya masyarakat Banyumas yang tinggal di sana dengan etnis yang lain, itu mengakibatkan bahasa ini menjadi menurun. Dan ini menariknya, ya, perbincangan atau penggunaan bahasa Magelan ini hanya dilakukan oleh orang tua saja, ya, sementara anak-anak muda itu malah cenderung sudah tidak paham atau enggan menggunakan ini. Nah, inilah menarik, ya. Jadi ada berikutnya nanti kita akan lihat bagaimana ada kepentingan yang sangat rasional, ya, kenapa kemudian masyarakat Banyumas yang ada di sana itu menggunakan bahasa dialek Jember ketimbang menggunakan bahasa dialek Banyumas, ya. Nah, dalam diskusi yang kami lakukan, ya, terkait dengan temuan tadi, nah, kondisi kontestasi antara masyarakat, mohon maaf, antar bahasa Jawa Banyumasan dengan bahasa Jawa Magelen tadi atau bahasa Jawa Banyumasan dengan bahasa Jawa dialek Jember tadi, itu tidak bisa lepas dari habitus dan modalnya, ya. Dan ini sesuai dengan pendapat Borju bahwa habitus modal ditambah dengan ranah itu akan membentuk praktik sosialnya, dan ternyata benar, ya. Nah, dalam konteks habitus kita bisa lihat seperti tadi sudah disampaikan bahwa masyarakat etnis Banyumasan itu merupakan minoritas, ya. Kemudian modalnya juga tidak sekuat dengan bahasa daerah apa namanya dominan, ya, dalam konteks ini adalah bahasa Jawa Jember, sehingga ketika kita kaitkan dengan ranah, ya, itu mempengaruhi semuanya dan akhirnya praktik sosialnya terlihat digunakan dalam konteks masyarakat sehari-hari, ya, menjadi tersamar tadi, ya, dan kemudian secara rasional digunakan dalam konteks-konteks yang menguntungkan. Contohnya perdagangan, jadi terpaksa mereka mau tidak mau, ya, menggunakan bahasa Jawa Jember untuk bisa berinteraksi dan mendapatkan keuntungan. Begitu juga ketika berhadapan dengan apa namanya aparat, ya, pendidikan juga demikian. Nah, sehingga posisi ini menguatkan bahasa Jawa Jember ketimbang bahasa Jawa Banyumas. Nah, kalau kita bisa lihat lebih dalam lagi, gitu ya, apakah terjadi kekerasan simbolik dalam konteks ini? Dari pengamatan kami, iya, tapi itu tidak tertulis, ya. Kami lacak apakah ada aturan terkait dengan apa namanya penggunaan bahasa, ya, khusus bahasa Jawa Jember yang dikeluarkan oleh pemerintah, gitu ya. Ternyata tidak terlihat. Namun karena tadi dianggap sebagai bahasa yang prestisius, gitu ya. Nah, mau tidak mau orang-orang menggunakan itu dalam konteks untuk mendapatkan kepentingannya atau keuntungannya, atau apakah itu bicara soal capaiannya, ya. Dalam konteks ini kita bicara soal eh, memenangkan kontestasi di antara yang lain seperti itu. Nah, sehingga kami menyimpulkan, silakan Eli. posisi bahasa Jawa dialek Jember sebagai alat komunikasi masyarakat etnis Banyumasan ini menjadi dominan dibandingkan bahasa Jawa dialek Banyumas. Bahkan, penggunaan bahasa Jawa dialek Jember merupakan pilihan atas dasar kekerasan simbolik akibat power
model yang dimiliki bahasa Jawa dialek Jember. Meskipun masyarakat Banyumasan ini sudah menciptakan distingsi dengan tetap menggunakan bahasa Jawa dialek Banyumas pada ranah keluarga dan juga rukun tetangga, namun posisinya tetaplah subordinasi. Apalagi hanya kaum tua yang memahami bahasa ini. Praktik sosial Boju ini bersifat dinamis dan dapat digunakan untuk menganalisis praktik budaya seperti bahasa. Ya, lalu what next? Apa selanjutnya yang bisa kita lakukan terkait dengan riset ini? Jadi dari hasil diskusi kami ada beberapa hal yang bisa dikaji ya atau dilakukan riset terkait dengan ini. Pertama adalah kita bicara bagaimana dikontestasikan dengan bahasa etnis Madura karena di sana ini ada bahasa lain ternyata, tidak hanya Magelan ya dan juga bahasa Jawa Jember tapi juga ada etnis Madura ya seperti itu bahasa yang digunakan oleh etnis Madura. Itu yang pertama. Yang kedua, perlu juga kalau tertarik ya untuk melihat bagaimana kontestasi bahasa ini di ranah yang lebih formal. Kalau kami melakukannya kan di ranah informal ya antar keluarga dan juga tetangga di sekitar. Perlu juga dilakukan untuk ranah informal seperti di kantor pemerintahan desa misalnya atau lebih tinggi dari itu ataupun di dunia pendidikan maupun ekonomi. Karena tadi kita lihat bahwa orang-orang banyak menggunakan bahasa dialek Jember ini ya karena salah satunya adalah untuk tujuan ekonomi ya salah satunya ya untuk tujuan ekonomi untuk mendapatkan keuntungan. Jadi dalam bahasa sehari-hari di pasar gitu ya atau di toko dan di tempat-tempat yang ujung-ujungnya adalah jual beli kebanyakan menggunakan bahasa Jawa Jember. Nah, oke. Yang terakhir adalah kita butuh gerakan-gerakan yang lebih konkret ketika ingin tetap memposisikan bahasa dialek Jawa Bajumasan ini menjadi bahasa yang ada ya, tidak hilang begitu saja. Nah, perlu serangkaian strategi yang jitu ya, yang harus dilakukan oleh stakeholder-stakeholder terkait. Oke, demikian hasil penelitian kami. Diskusinya nanti Mario Subarkah Ediono pamit beserta rekan Dan saya. saya Elgi Suli. Ya, terima kasih. Bye.